Assalamualaikum Sobat Football United. Review pertandingan antara Crystal Palace menghadapi Manchester United dari Selhurst Park. Setelah 5 tahun Manchester United terakhir kali menang di Selhurst Park di Premier League. Ketika itu Manchester United dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer, menang 2-0. Crystal Palace masih dengan Roy Hodgson-nya. Lalu ada banyak sekali hasil-hasil negatif. Dan bahkan dalam 2 tahun terakhir Manchester United bertandang di Selhurst Park ini tidak berhasil mencetak gol. Musim lalu 0-0, musim sebelumnya 4-0. Tapi di musim ini setelah 5 tahun balik lagi Manchester United mampu menang, mampu meruntuhkan tuan rumah Crystal Palace di pertandingan yang sebenarnya gua singgung di preview kalau Crystal Palace ini punya modal yang lebih tebal untuk menghadapi pertandingan ini. Mereka dari sistem permainannya sih yang kita tahu, mereka juga Oliver Glasner 3-4-3 yang nampaknya lebih solid, mereka lebih jadi. Mereka punya catatan lebih positif dengan Manchester United selama 2 musim terakhir di Selhurst Park dan 5 tahun terakhir mereka lebih dominan. Lalu catatan musim ini mereka belum pernah kalah di Selhurst Park. Mereka tidak pernah kalah. Kalau tidak salah catatannya sebelum menghadapi Manchester United 2 kali kemenangan, 4 kali seri. Jadi sangat seram sekali ya. Dan pertandingan terakhir di Premier League sebelum mereka bertemu ini mereka menang tandang di Molineux menghadapi Wolverhampton, sementara Manchester United kalah memalukan menghadapi Everton yang bermain dengan 10 pemain ya kan. Nah, tapi itu semua tidak terjadi. Manchester United justru mampu menang membawa 3 poin. Ruben Amorim menurunkan pemain yang hampir sama menurut gua ya, kalau tidak sama persis seperti yang gua perkirakan di preview. Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw di lini belakang, Ahmad kembali ke wingback sebelah kanan, Diogo Dalot ke wingback sebelah kiri, dan duet di tengah Casemiro dan Bruno Fernandes, 2 gelandang serang Mbeumo dan Mason Mount, serta Joshua Zirkzee diberikan kesempatan lagi di depan. Di babak pertama, belum 1 menit Manchester United sudah mendapatkan peluang ya. Ada sebuah situasi perebutan bola di depan gawang Dean Henderson. Casemiro hampir saja membuat Manchester United ini unggul 1-0. Bahkan di 10 menit awal Manchester United ini mampu menciptakan beberapa peluang dan momentum. Seakan-akan ya mereka memulai dengan baik dan mungkin mereka akan mendapatkan hasilnya. Namun justru Crystal Palace menurut gua yang pelan tapi pasti justru akhirnya mampu lebih meyakinkan permainannya di babak pertama dengan menciptakan beberapa momentum dan juga beberapa peluang. Salah satu kuncinya menurut gua di babak pertama yaitu adalah bagaimana agresivitas, determinasi lini tengah ini lebih dimiliki oleh Crystal Palace. Pemain Manchester United sering lepas sentuhannya, sering salah passing-passingnya. Lalu juga bagaimana sisi kanan dari Manchester United yang dikawal oleh Mbeumo dan juga oleh Amad Diallo ini nampaknya sudah diantisipasi betul sebagai sumbu serang dari Manchester United. Sudah diantisipasi oleh Crystal Palace sehingga ya mereka menempatkan pemain-pemain yang memang membuat Mbeumo serta Amad ini tidak berkembang. Lalu ya, gue juga menilai bahwa Manchester United ini bermain terlalu terburu-buru di babak pertama. Padahal di preview gue singgung ya, salah satu hal yang Manchester United bisa lakukan justru mereka bisa lebih menguasai possession dulu nih. Tidak terlalu terburu-buru, tidak terlalu tergesa-gesa. Akibatnya mereka banyak melakukan kesalahan sendiri ketika mereka menguasai bola. Baik itu ya ketika mereka ingin build up atau ketika mereka ingin melakukan transisi atau counter ya dari bertahan ke menyerang. Di menit ke-36 ada sebuah insiden Leny Yoro ya dengan sedikit sentuhan menjatuhkan Jean-Philippe Mateta di pertandingan tadi dan akhirnya membuahkan penalti yang sempat diulang karena Mateta menyentuh bola 2 kali tapi dua-duanya nih bolanya mampu masuk ke gawang Senelamen 1-0. Setelah situasi 1-0 ini menuju akhir babak pertama, Manchester United baru nih secara perlahan mereka lebih berani ya memegang possession dan dari situ mereka nampak lebih enak untuk disaksikan aliran bolanya dan bisa dengan sabar juga mencari beberapa momentum serta peluang untuk bisa menjebol gawang Dean Henderson. Nah, ketika memasuki babak kedua, gue pikir ya Manchester United harus langsung
mengambil inisiatif, Manchester United harus memperbaiki agresivitasnya di lini tengah, dan Manchester United juga jangan terlalu terburu-buru. Dan ternyata 3 hal ini ya, terburu-buru dalam melakukan build up ya, dan 3 hal ini ternyata dilakukan menurut gua di babak kedua, sehingga Manchester United bahkan dari awal mereka nampak lebih menguasai permainan. Mereka lebih percaya diri ya dalam menghadapi pressing ketat dari pemain Crystal Palace. Tidak membutuhkan waktu panjang, di 10 menit ya, tepatnya di sekitar menit ke-54, Manchester United sudah mampu unggul 1-0 melalui Joshua Zirkzee dari skema set piece. Nah, skema set piece ini juga menarik ya, bukan hanya skema dari Bruno Fernandes ke Joshua Zirkzee, lalu finishingnya fantastis menurut gua, tendangannya sangat keras menghujam gawang Dean Henderson, tapi bagaimana pelanggaran itu juga bisa didapatkan oleh Manchester United karena aliran bolanya ya, sekali lagi ini aliran bola tidak terburu-buru menurut gua, aliran bola yang lebih terukur, sehingga akhirnya Crystal Palace melakukan pelanggaran di daerah yang menurut gua daerah berbahaya. Dan ini terus dilakukan, ada pergantian ya, Noussair Mazraoui menggantikan Leny Yoro, pemain yang menurut gua juga tampil sebenarnya meragukan di lini belakang Manchester United, di mana secara keseluruhan ya, gue nilai lini belakang Manchester United ini sangat solid di pertandingan tadi. Baik itu di babak pertama, terlebih lagi di babak kedua. Tapi memang seorang Leny Yoro inilah yang nampak agak sedikit tidak meyakinkan lah, katakanlah seperti itu. Walaupun masih bisa ditopang oleh beberapa pemain lain. Mateta yang tinggi besar menurut gue cukup bisa diatasi oleh seorang Matthijs de Ligt. Ini juga menunjukkan bagaimana kualitas ya, skill dari seorang Matthijs de Ligt yang fantastis. Kurang lebih 10 menit setelahnya Manchester United mampu menggandakan keunggulan dari set piece juga. Kali ini kombinasi pendek ya, skema pendek dari Bruno Fernandes ke Mason Mount, yang langsung bolanya dihujamkan ke daerah sebelah kanan gawang Dean Henderson, membawa Manchester United unggul 2-1. Di sini menurut gua ada kejelian dari seorang Bruno Fernandes. Sama seperti situasi di gol pertama dari Manchester United, juga ada kejelian dari seorang Bruno Fernandes. Tapi kejelian ini juga bukannya 100% milik Bruno Fernandes. Menurut gue ini adalah kejelian yang juga sudah dilatih, juga sudah disiapkan skema-skema seperti ini di Carrington. Dan kita tahu bagaimana Manchester United musim ini dengan set piece-nya jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan musim sebelumnya, baik itu tendangan bebas maupun juga skema-skema corner ya kan. Sering Manchester United ini mampu mendapatkan hasil dari situasi tersebut. Setelah Manchester United unggul 2-1 ini, gue melihat ada semacam kayak kepanikan dari Crystal Palace, sehingga mereka melakukan apa yang Manchester United lakukan di babak pertama. Apa itu? Bermain terburu-buru. Mereka terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa pemain Crystal Palace, sehingga bola banyak lepas. Nah, Manchester United sebenarnya bisa mengkapitalisasi hal tersebut, bisa lebih mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Tapi ya mungkin lini belakang dari Crystal Palace juga cukup bagus, lini depan Manchester United juga menurut gua tidak cukup oke lah untuk memanfaatkan situasi tersebut. Tapi ya mereka lebih banyak menurut gua mendapatkan space kosong, mendapatkan juga bola ya tentu saja dari para pemain Crystal Palace. Setelahnya ada beberapa pergantian yang dilakukan oleh Crystal Palace oleh Oliver Glasner dengan tujuan untuk mendapatkan peluang. Tapi gue katakan tadi, lini belakang Manchester United ini mendapatkan kredit besar betul di pertandingan tadi. Mereka tampil sangat kokoh sekali, dan juga pemain tengah mereka bahu membahu, sehingga Manchester United mampu mengamankan situasi 2-1 ini. Kemenangan yang menurut gue tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Tidak bisa dianggap Manchester United menghadapi Crystal Palace yang lebih kuat biasanya akan menang, bla bla bla. No. That's not the point. Itu bukan poinnya. Gue menilai kemenangan ini mahal bener. Kemenangan yang terjadi setelah 5 tahun, kemenangan yang terjadi setelah banyaknya situasi pesimis ya, terutama setelah Manchester United ini kalah menghadapi Everton. Justru sebaliknya, kemenangan ini juga terjadi dengan derasnya optimisme untuk kubu tuan rumah. Dan Manchester United mampu membalikkan keadaan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya juga dengan kemenangan ini, ketika gue bikin video ini ya, Sobat Football United, Manchester United ini berada di peringkat ke-6 dengan selisih yang tidak jauh dengan peringkat di atasnya ya. Sunderland di peringkat ke-4 ini dengan nilai 22 ketika gue bikin video ini. Tapi
poinnya bukan itu, poinnya adalah Manchester United terus menjaga harapan untuk bisa mendapatkan tiket Eropa musim depan, dimana itu kan target dari Manchester United musim ini. Sesuatu yang ya memang diharapkan untuk Manchester United dapatkan, dan mereka mampu mengeksekusinya ketika menghadapi Crystal Palace. Kompetisi masih belum selesai, kompetisi masih akan terus bergulir tentu saja. Dengan tidak sampai sepekan Manchester United akan tanding balik lagi ke kandang sendiri menghadapi West Ham United, tim yang menghuni papan bawah ya saat ini. Itu nanti akan gue singgung di preview, tapi ya kemenangan ini jelas menurut gue ya kemenangan yang sangat-sangat melegakan bagi fans Manchester United. Nikmati, enjoy Sobat Football United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.